Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari makalah kami, yaitu makalah HIV/AIDS yang disusun oleh saya pribadi, Aura Fibrianti, Rius Supardi, Trisna Kirana, Sarmila, Sarah Ayu Hanifah, dan Ayudia. Baik, untuk materi ini kita masuk di bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan diawali dengan latar belakang yang akan dibacakan oleh saudari Rius Supardi. Kepada saudara Rius Supardi saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan latar belakang dari makalah ini. HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain yang disebut dengan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi dari virus HIV. Orang yang telah diagnosa dan terinfeksi positif oleh virus HIV dan AIDS, maka orang tersebut disebut dengan ODHA, orang dengan HIV/AIDS. Dari beberapa kasus yang terjadi di beberapa kota di Indonesia sudah cukup banyak yang tertular akibat banyaknya kelalaian masyarakat serta apakah pemerintah sudah mencari pencegahannya. Cukup membuat terkejut bagaimana perkembangan virus HIV/AIDS semakin berkembang dari tahun ke tahun. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah latar belakang dari makalah kami. Selanjutnya saya akan membacakan rumusan masalah beserta tujuannya. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah kali ini akan membahas beberapa gejala, pengertian, serta apa yang membuat suatu daerah tersebut banyak kasus HIV/AIDS-nya dan cara mengatasi penyakit ini. Tujuannya pembuatan makalah ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai HIV/AIDS, gejalanya dan cara pencegahannya. Baik, selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan. Materi 1.1 dan 1.2 akan dibacakan oleh saudari Sarah Ayu. Kepada Sarah Ayu saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi pengertian HIV atau AIDS. HIV merupakan virus yang menyerang sistem imunitas. Infeksi virus ini dapat menurunkan kemampuan imunitas dalam melawan benda-benda asing di dalam tubuh yang tahap terminal infeksinya dapat menyebabkan AIDS. Sedangkan AIDS adalah kondisi akibat serangan virus HIV yang menghancurkan sistem imunitas manusia, khususnya pada sel darah putih yang disebut sebagai sel CD4. Gejala virus HIV atau AIDS pada remaja 20-29 tahun. Gejala awal HIV dan AIDS: demam salah satu dengan disertai gejala ringan berupa kelelahan, pembekakan kelenjar getah bening, dan sakit tenggorokan. Ketika gejala awal sudah berkembang, akan mulai terasa mual, penurunan berat badan, infeksi kuku, sering berkeringat di malam hari. Ini akan sering terjadi pada rentangan usia 20-29 tahun. Karena kebanyakan tertular melalui seksual ataupun parenteral, pemberian nutrisi. Infeksi ini juga sering terjadi pada pasien yang berisiko tinggi mengalami penyakit menular seksual, terutama sering ditemukan ulkus genitalia, luka di bagian area kelamin. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah materi 1.1 dan 1.2. Selanjutnya yaitu 1.3 yang akan dibacakan oleh saudari Ayudia. Kepada Ayudia saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi 1.3. Apa yang membuat suatu daerah terdampak virus HIV/AIDS?
Seperti yang kita ketahui, virus ini tersebar melalui perilaku seks bebas yang terjadi di beberapa kota Indonesia. Penularan ini terjadi akibat banyaknya perilaku hubungan seksual tanpa kondom, baik melalui vagina, anal, maupun seks oral, menggunakan bibir, mulut, dan lidah. Selain itu juga, bagaimana seorang yang suka berganti-ganti pasangan seksual itu lebih tinggi resiko. Itu menyebabkan banyaknya atau tingginya angka penurunan virus AIDS di beberapa kota di Indonesia, seperti Bali, Jawa, dan Papua. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah materi 1.3 yang telah dibacakan oleh saudari Ayu India. Materi selanjutnya yaitu penyebab virus HIV AIDS atau 1.4 yang akan dibacakan oleh saudari Sarmila kepada Sarmila. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh saudari Aidia, penyebab virus HIV atau AIDS. Seperti yang sudah kami jelaskan di atas, ada beberapa yang harus digarisbawahi. Bagaimana penyebab HIV atau AIDS? Salah satunya adalah penyebabnya akibat seks bebas yang terjadi pada manusia atau melakukan hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan dan tidak menggunakan pelindung. Tapi selain itu juga ada beberapa penyebabnya, yakni 1. Melalui narkoba, 2. Homoseksual, 3. Transfusi darah. Mungkin ini beberapa penyebab tersebar virus HIV atau AIDS di kalangan masyarakat setempat yang perlu ditanggulangi oleh pemerintah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah materi 1.4. Baik, materi berikutnya yaitu 1.5 yang akan dibacakan oleh saudari Krisna Kirana. Kepada Krisna Kirana saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Seda. Bagaimana cara mengatasi penyakit menular HIV dan AIDS? Untuk saat ini tidak ada obat untuk penyakit ini, tapi penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan yang telah disediakan seperti antiretroviral (ARV) yang bekerja untuk mencegah HIV dengan mengadakan diri serta menghancurkan CD4. Namun pengobatan ini tidak dapat digunakan oleh ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Adapun pencegahan yaitu hindari berganti-ganti pasangan, hindari penggunaan narkoba serta melalui jarum suntik. Untuk pencegahan pemerintah saat ini yaitu dengan mengadakan beberapa sosialisasi penyebaran HIV, AIDS, dan edukasi yang benar tentang bagaimana penularannya dan pengobatan. Ini dapat membantu masyarakat agar menghindari dari penyebab virus HIV dan AIDS ini. Baiklah, saya kembali kepada Baik, terima kasih. Itulah materi kami tentang virus HIV AIDS, mulai dari penyebabnya serta bagaimana cara mengatasinya. Baik, saya akan menyimpulkan materi kami pada siang hari ini. HIV atau AIDS menjadi masalah serius karena bukan hanya merupakan masalah kesehatan atau personal pembangunan, tetapi juga masalah ekonomi, sosial, dan lain-lain. Berdasarkan sifat dan efeknya, sangatlah unik karena AIDS mematikan kelompok yang paling produktif dan efektif secara reproduksi dalam masyarakat, kemudian berdampak pada mengurangi produktivitas dan kapasitas dari masyarakat. Dampak yang ditimbulkan AIDS terhadap masyarakat dapat bersifat permanen atau setidaknya berjangka panjang. Hampir semua orang yang diduga terinfeksi AIDS tidak memiliki akses terhadap tes HIV. Inilah yang membuat usaha pencegahan dan penyembuhan menjadi sangat rumit. Program pelaksanaan HIV/AIDS harus segera dilaksanakan, tak terkecuali area lembaga permasyarakatan ataupun rumah tahanan. Baik, untuk saran dari kami, bagi dinas terkait dapat meningkatkan kerjasama dengan lembaga swadaya, masyarakat atau LSM, dan instansi yang melayani ARV untuk meningkatkan pemberdayaan
edukasi terhadap HIV dan melakukan penjangkauan kepada remaja yang berisiko positif HIV agar bersedia melakukan pemeriksaan HIV dan pencegahan penularan virus HIV serta memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan kepada pasien yang menderita virus HIV dan menyediakan obat yang selalu bisa didistribusikan. Bagi orang tua agar lebih memperhatikan aktivitas anak sehingga tidak terjerumus pada perilaku seksual pranikah. Sebaiknya orang tua juga bergabung dalam kelompok BKR atau Bina Keluarga Remaja agar dapat berdiskusi tentang teknik berkomunikasi dan cara mendampingi remaja. Baik, sekian diskusi kami pada siang hari ini. Jika ada kesalahan atau kurang jelas dari makalah kami, mohon dimaafkan karena kami hanya manusia biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator